Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 2 yang berkata demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perkataan Daud dalam ayat pokok kita hari ini dilatar belakangi ketika ia berada di padang gurun Yehuda atau padang gurun Zif, yaitu sebuah tempat perlindungan bagi Daud untuk bersembunyi dari kerajaan Saul. Karena Saul berniat jahat dan bermaksud mencabut nyawa Daud, maka Daud terpaksa pergi menjauh dan ia harus tinggal dan berpindah-pindah tempat persembunyian dari satu pegunungan atau padang gurun ke pegunungan atau padang gurun lain. Kondisi Daud yang terlalu sering tinggal di padang gurun membuat Daud sangat memahami keadaan padang gurun yang kering, tandus, dan tiada berair, sehingga keadaan itu dipakai Daud untuk mengungkapkan kerinduan hatinya kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dalam hal ini, Daud menyadari sebagaimana seseorang yang sedang berada di padang gurun atau di tempat-tempat yang kering dan tandus, pasti akan merasa haus dan membutuhkan air. Demikianlah seharusnya setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa padang gurun atau situasi-situasi sulit. Mereka harus punya rasa haus atau kerinduan yang besar akan Tuhan. Tetapi hal ini dimaksudkan bukan sekedar untuk mencari pertolongan Tuhan, namun untuk mengalami Tuhan, sumber air hidup yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, apapun kesulitan dan tantangan hidup kita hari-hari ini, mari terus cari Tuhan dan miliki rasa haus atau rindu yang besar akan Tuhan. Dalam kitab Yesaya, pasal 55 ayat 6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Percayalah, saat kita punya kehendak yang bulat untuk mencari Tuhan, maka Ia akan berkenan ditemui. Bahkan Ia akan mengaruniakan keamanan kepada kita, seperti yang Ia lakukan juga kepada Daud. Dan selama waktu itu, Saul mencari Daud, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat kita datang beribadah dan menyembah Tuhan, jadikanlah sebagai kesempatan untuk kita terus mencari Tuhan,
dan mengungkapkan rasa rindu kita akan Dia, sehingga Ia berkenan melimpahkan hadirat-Nya kepada kita. Dalam kitab Mazmur pasal 40, ayat 17 bagian A mengatakan, "Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehausan dan kerinduan yang Daud nyatakan kepada Tuhan dalam Mazmur pasal 63 ayat 2 bukan sekedar perasaan spiritual yang puitis, melainkan sebuah sikap hati yang lahir dari pergumulan nyata di tengah situasi hidup yang sangat berat. Di padang gurun yang kering dan panas, bukan hanya tubuh Daud yang kelelahan dan haus, tetapi jiwanya pun merindukan kehadiran Tuhan yang memberi keteduhan dan penghiburan. Hal yang luar biasa dari Daud adalah di tengah ancaman maut dan kesendirian yang mencekam, ia tidak fokus pada penderitaannya, tetapi justru menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatannya. Inilah rahasia rohani yang harus kita teladani dalam menghadapi masa-masa sulit. Ketika dunia terasa seperti padang gurun dan tidak ada jalan keluar yang terlihat, jangan biarkan hati kita kering karena menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, kehausan akan Tuhan harus mendorong kita untuk semakin mencari Dia dalam doa, penyembahan, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Lebih dari sekedar mencari pertolongan atau kelepasan, Tuhan ingin agar kita menjadikan dirinya sebagai pusat kerinduan kita, bahwa keintiman dengan Tuhan jauh lebih penting daripada jawaban atas semua masalah kita. Ketika kita sungguh-sungguh mendambakan hadirat Tuhan, maka jiwa kita akan disegarkan, hati kita akan dikuatkan, dan jalan kita akan dipimpin Tuhan dengan penuh kasih. Kita akan mengalami damai sejahtera, bahkan sebelum masalah kita selesai, sebab kita telah menemukan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Maka, jangan menunggu keadaan menjadi tenang untuk mencari Tuhan. Justru dalam badai, dalam kesesakan, dan padang gurun kehidupan, mari datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang dalam, karena firman Tuhan menjanjikan bahwa siapa yang mencari, dia akan menemukan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang rindu akan Dia. Bahkan Ia akan menyatakan dirinya dengan cara yang tidak terduga dan memulihkan setiap hati yang datang dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh datang kepada kami. Hari ini, kami datang dengan hati yang haus dan jiwa yang rindu kepada-Mu. Di tengah padang gurun kehidupan kami, Engkaulah sumber air hidup yang kami dambakan. Ajari kami untuk mencari Engkau, bukan hanya karena kebutuhan kami, tetapi karena kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Hadirlah di tengah penyembahan kami Tuhan, dan segarkanlah jiwa kami yang letih. Dalam setiap pergumulan, biarlah kami tidak menjauh dari-Mu, tetapi semakin mendekat dan melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami,
dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.